Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo umumkan cawapres ya usai putusan MK begitu ya. Kita lihat saja apakah ini kode pinangan Gibran atau ini gimana begitu. Kita tunggu saja hal seperti ini begitu. Dan bahkan saya menganggap bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh mereka bisa saja ada kaitannya dengan ya Pak Lurah begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Ini menarik begitu kan. Bahkan kalau kita melihat dari hal yang terjadi selama ini begitu, itu kan sudah tanda-tanda 95% itu sudah fix begitu kan ya, wakil dari Pak Prabowo katanya begitu. Tapi tunggu putusan dari MK. Dan sedangkan saya bisik-bisik begitu kan ya dengan teman-teman bahwa ya MK akan memutuskan itu katanya begitu. Ini apakah benar atau tidak begitu? Tapi yang jelas begitu kan ya. Ya, yang jelas incaran dari Pak Prabowo bisa saja begitu kan. Apakah ini dicap sebagai duit tunggal atau apa gitu? Saya kira bagaimana umurnya 70 tahun lebih dengan umur yang masih 35 tahun begitu kan. Ya wajar apa sih begitu kan ya, menjadi wali kota Solo hasil rekomendasi dari Pak Jokowi begitu. Katanya begitu ya. Ini kan cerita yang sangat luar biasa begitu kan. Ya PDIP akan membongkar ini semua begitu. Kita tunggu saja bagaimana perlawanan-perlawanan dari PDIP ini semua begitu. Seolah-olah PDIP hari ini diam saja begitu ya. Ini Prabowo umumkan cawapres ya usai putusan MK, kode pinang Gibran katanya begitu. Prabowo nunggu MK, ya MK nunggu istana, KPU nunggu Prabowo Gibran. Politik paling lucu ya ada di NKRI. Ini komentar-komentar netizen lah begitu. Gue yakin Bapak pasti kalah lagi di pemilu ya kali ini. Karena cawapres Bapak yang nggak punya jejak bagus di mata rakyat katanya. Dulu katanya kalah begitu ya karena dicurangi. Apa sekarang pengen menang karena mencurangi? Asli nggak bakal dapat simpati rakyat. Ini hanya akan memecah pendukung PDIP agar tidak terfokus pada Pak Ganjar. Strategi pemenangan Anies sedang berjalan senyap tanpa disadari mereka sangat menggelar ya karpet merah untuk Amin menuju RI1. Wow, luar biasa begitu ya. Jadi bisa saja begitu kan. Ini akan diuntungkan oleh Anies Baswedan yang kemudian nyatanya kalem mereka begitu kan. Bagaimana perdebatan selama ini ya wakil dari Pak Ganjar kan masih di detik-detik akhir pendaftaran ini masih belum menemukan begitu kan. Ya mungkin Bo Hovifah menolak, dari kalangan NU juga menolak. Kiai Miftahul Ahyar 3 kali menolak untuk menjadi cawapres dari Pak Ganjar. Apa yang terjadi begitu kan? Dibandingkan dengan kalah buang-buang waktu begitu kan, ya mending kalau menurut saya pribadi ya tidak usahlah Pak Ganjar dicalonkan, gabung saja kepada Anies Baswedan, kan begitu logikanya begitu ya, demi bangsa dan negara. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen lucu-lucu begitu ya ini. Bagaimana dengan Gibran anak ingusan, bisa nggak untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo begitu katanya begitu. Memungkinkan Prabowo gandeng Gibran hanya untuk dapat modal pilpres saja ya. Yang dilihat ya Prabowo dari Gibran bukan kemampuan dan kapasitasnya, tetapi potensi oligarki di belakangnya. Jangan-jangan ada rekomendasi dari Pak Lurah begitu kan. Katanya menjadi wali kota Solo hasil rekomendasi begitu ya. Bahkan banyak yang lebih senior mereka. Katanya anak ingusan kok bisa langsung jadi wapres. Sepertinya setara dengan ya di PDIP katanya begitu. Kenapa ini dibiarkan begitu? Karena bukan begitu logikanya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini memberikan tindak tegas kepada Gibran percuma saja PDIP ya. Karena semakin ditindak dia akan semakin berlabuh. Kira-kira kan seperti itu begitu. Jadi menurut saya pribadi begitu, apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Prabowo cukup sukses ya, memainkan troya kudanya di situ begitu ya. Bahkan ya Prabowo umumkan cawapres ya usai putusan MK ya kode pinang Gibran. Bisa saja begitu. Ini bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan Indonesia Maju KM Prabowo Subianto mengatakan akan mengumumkan ya bakal capres wakil ya, presiden begitu baca pres usai Mahkamah Konstitusi ya MK menyampaikan putusan terkait gugatan batas usia minimal ya usia capres cawapres. Ya kita tunggu putusan MK, kata Pak Prabowo saat ditemui di kediamannya. Ia menjelaskan bahwa putusan MK mengenai batas maksimal ya usia tersebut akan jadi bahan pertimbangan ya oleh pihaknya, baik dari Partai Gerindra maupun KIM sendiri dalam menentukan sosok pendampingnya. Kenapa sekarang kok ditunda pendeklarasian Pak Prabowo, katanya mau deklarasi begitu kan? Ya kan sudah lihat mereka begitu. Bagaimana jadinya begitu kan ya?
Kita tunggu putusan MK dong, begitu ujar Prabowo. Apa tanda-tandanya? Kalau memang kalau memang yang lain misalnya begitu ya. Artinya kalau cawapres dari Pak Prabowo ini bukan Gibran, ngapain kita masih menunggu MK? Kan begitu logikanya begitu. Menunggu MK itu tandanya Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo, kan begitu. Jadi ini politik kita begitu kan. Kalau kita tidak disadari betul, wah ini akan semakin ya masyarakat akan percaya itu begitu. Prabowo menyatakan keputusan tersebut sejalan dengan tradisi pengumuman capres di Indonesia yang dilakukan beberapa waktu terakhir sebelum penutupan pendaftaran pasangan dan capres-cawapres ya di Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya. Tradisi selalu last minute hahaha ucapnya ya. Bahkan belakangan ya memang nama Gibran kembali menguat. Beberapa organisasi relawan Jokowi juga ya secara terang-terangan mengatakan ya mendorong Gibran untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Hanya saja tersandung masalah syarat usia capres-cawapres yang saat ini proses ya uji materi masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Bahkan ya di satu sisi mengatakan yang terbaru Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya memberikan kabar soal bocoran putusan MK tersebut. Memang tidak segera gamblang, namun dari cuitannya di akun media sosial X begitu kan ya Yunarto memberikan ya kode bahwa MK berpeluang besar ya mengabulkan gugatan tersebut. Bahkan Mahkamah Keluarga sudah memutuskan ponakan Om diperbolehkan ya terus terlalu tulisnya ya. Sementara Mahkamah Konstitusi MK begitu akan mendengar sidang putusan gugatan batas usia capres-cawapres. Dalam putusan tersebut perkara yang akan diputus adalah ya dengan memohon Dedek Parayudi ya sidang putusan uji materi undang-undang itu. Wah, ini pasti begitu kan ya PDIP marahnya kepada PSI begitu. Siapa yang lalu kemudian yang mengajukan itu begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Mesti yang dikritik habis-habisan ini orang yang mengajukan itu. Orang yang mengajukan itu ternyata begitu kan ya. Ya sama aja katanya pendukung Pak Prabowo begitu. Apakah seperti itu partai PSI mendukung Pak Prabowo? Kan begitu logikanya. Kita tunggu saja bagaimana mereka begitu kan. Tapi yang jelas begitu kan ya, kenapa Pak Prabowo masih belum mendeklarasikan cawapresnya? Karena masih belum menentukan ya di MK gimana begitu. Kalau ini syaratnya Gibran masuk bisa saja Gibran yang akan dipilih di situ begitu. Akankah partai-partai yang lain akan berlayar ke yang lain begitu? Ya itu wallahu alam. Kita lihat saja nanti realitasnya bagaimana begitu. Tapi yang jelas menurut saya pribadi begitu kan ya. Tidak mungkinlah partai-partai yang lain keluar. Mau berlabuh kemana coba bayangkan begitu ya. Misalnya Golkar begitu ya, Airlangga Hartarto begitu kan, Golkar dan PAN begitu mau berlabuh kepada PDIP. Saya kira tidak begitu. Dia tetap berada ya bersama Pak Prabowo begitu. Biar ini konsisten begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.